siang Ibu Ika. Selamat siang Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Sri, Ibu apa kabar? Alhamdulillah juga baik. Syukur. Nah, saya dengar nih katanya Ibu Ika mau melaksanakan proses coaching ya? Iya Bu, benar sekali. Nah, untuk proses coachingnya ini boleh nggak nanti saya menjadi pengamatnya begitu? Oh, dengan senang hati, boleh sekali Bu Sri. Terima kasih ya Ibu Ika atas kesediaannya. Siap. Nah, selanjutnya ini Bu Ika, jadi nanti sebelum proses coaching ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan bersama ya Ibu Ika ya. Siap. Ya. Nah, jadi dalam proses coaching ini baik coach maupun coachingnya ini akan saya amati dan akan dinilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Nah, selanjutnya apakah coaching yang dilakukan itu sudah sesuai tidak dengan alur Tirta? Nah, baik ya Bu Ika, sebelum dilanjutkan dengan proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan nih yang saya mau tanyakan ke Ibu Ika. Boleh ya Bu Ika ya? Boleh. Nah, seperti ini Bu Ika, kira-kira nih potensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Ika dalam pelaksanaan proses coaching yang mau dilaksanakan ini? Baik, terima kasih Bu Sri. Ya. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini tentunya adalah kompetensi inti dari seorang coaching itu sendiri, yaitu bagaimana bisa memaksimalkan kompetensi yang ia miliki sebagai seorang coaching, yaitu kehadiran penuh seutuhnya untuk coach atau siswa kita, kemudian mendengarkan dengan aktif apa yang dikatakan oleh coach, kemudian juga menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach yang nantinya akan saya coaching, dan yang berikutnya yaitu menciptakan suasana yang rileks pada saat coaching nanti. Saya pikir begitu Bu Sri yang bisa saya sampaikan. Berarti intinya agar coachingnya ini lebih bisa leluasa dalam menyampaikan permasalahannya dan mencari solusi. Oke Bu Ika, jadi sudah terjabarkan ya dengan baik kompetensi apa yang diharapkan, juga indikatornya juga tadi Ibu Ika sudah sampaikan secara runtut ya. Saya ucapkan sukses untuk proses coachingnya. Nanti saya akan lakukan diskusi lagi setelah pelaksanaan proses coaching. Tetap semangat ya Ibu Ika ya. Semangat Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama Ibu Ika. Selamat siang Ibu Ika. Selamat siang Bu Yuli. Ibu Ika, bolehkah saya minta waktunya? Boleh, silakan. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Boleh, silakan Bu Yuli. Begini Bu Ika, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya mengerjakan tugas hanya sekitar 50% tiap kelasnya Bu Ika. Jadi menurut Ibu Yuli, apa nih yang Ibu harapkan dari diskusi atau obrolan kita di sore hari? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya. Oh begitu. Jadi kira-kira menurut Bu Yuli apa saja yang dapat membuat murid Ibu Yuli dalam kelas itu merasa antusias dalam pembelajaran? Menurut saya Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, kalau itu saya sependapat Bu dengan apa yang Ibu lakukan atau apa yang Ibu pikirkan. Lalu apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu Yuli merasa asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu Yuli? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa nih rencana Ibu Yuli untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube dan di TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak Bu. Kemudian bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid saya tidak cepat bosan Bu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana ini?
Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, Bu. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Bu Yuli. Saya mendukung apa yang akan direncanakan ke depan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Halo Ibu Ika. Ketemu kembali Bu Iya, Sri. kita ketemu kembali. Nah, bagaimana tadi proses coachingnya lancar? Alhamdulillah lancar. Iya, syukur ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa nanti setelah melaksanakan proses coaching, Ya, Bu. maka kita akan bincang-bincang lagi ya. Ya, Jadi siap. jangan bosan-bosan ya Bu Ika ya. Tidak ya Bu Sri. Melihat Ibu Iya. Sri yang cantik, saya tidak bosan. Nah, iya, kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ini yang mau saya tanyakan kembali ke Ibu Siap. Ika. Terkait ini Bu Ika, dari proses coaching yang tadi sudah dilaksanakan, apa yang menurut Ibu Ika sudah baik dalam pelaksanaan itu? Ya, terima kasih Bu Sri. Jadi dari proses coaching tadi yang sudah baik menurut saya, kita saling berbagi pendapat, saling memberikan masukan. Kira-kira menurut Ibu Ika, apa masih ada yang perlu diperbaiki lagi dalam pelaksanaan proses coaching tadi? Ya, mungkin yang mesti diperbaiki atau ditingkatkan yaitu waktu kita saat mengobrol mungkin kurang, jadi mungkin pada saat coaching berikutnya waktunya bisa lebih diperpanjang dan ada hal-hal yang mungkin belum sempat disampaikan bisa diselesaikan. Berarti saking semangatnya Semangatnya ya, dengan saking asiknya hostnya, jadi hanya ya. waktunya tidak terasa. Siap. Oke, baik Ibu Ika. Nah, kurang untuk lebih tingkatkan, kira-kira ada triknya kah, atau mungkin ada Jadi- semacam tips begitu? Baik Bu Sri, pertanyaannya membuat saya sedikit gimana gitu. Jadi untuk memperbaiki apa yang tadi saya lakukan dalam proses coaching, mungkin saya harus terus berlatih. Iya. Jadi terus berlatih membuat proses coaching ini kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan solusi atau pendampingan untuk masalah-masalah mereka, dan juga lebih merefleksikan diri kira-kira dari proses coaching yang dilakukan ini apa yang perlu ditingkatkan. Dan Baik. juga yang paling penting adalah membangun kemitraan dengan luar biasa. coach kita agar proses coaching berjalan dengan baik. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Yuli? Baik, Ibu Sri. Iya, terima kasih. Tadi sudah melaksanakan proses coaching bersama dengan Ibu Ika. Nah, ini ada pertanyaan tapi tidak banyak, satu pertanyaan saja yang mau saya tanyakan ke Ibu Yuli terkait pelaksanaan proses coaching tadi. Kira-kira menurut Ibu Yuli, perasaan Ibu Yuli pada saat di coaching sama Ibu Ika itu apa? Jadi perasaan saya, Ibu Sri, yang pertama saya senang sekali karena saya merasa semangat dan terbantu dengan sharing dengan Ibu Ika, karena bisa sharing tentang masalah yang saya hadapi, Bu Sri, dan mencoba mengatasinya dengan menggali dan memaksimalkan potensi yang ada, Bu Sri, sehingga yang tadi penuh dengan keresahan sudah mulai terjawab, dan saya sudah berkomitmen akan melakukan apa yang sudah saya komitmenkan dengan Ibu Ika tadi, Bu Sri. Iya, biasa. Jadi proses coachingnya berhasil ya Ibu Yuli ya. Selamat siang Bu Yuli, Selamat siang, Bu Ika. apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu Ika? Baik, alhamdulillah. Saya dengar-dengar Ibu Yuli akan melakukan coaching terhadap salah seorang teman kita, apa benar? Benar, Bu Ika. Oke, bolehlah saya menjadi observernya. Boleh. Tidak kelihatan kan? Tidak. Oke. Baik, jadi dalam proses coaching ini baik coach maupun coacher akan saya amati dan akan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Selanjutnya proses coaching itu coach akan menerapkan alur tirta, ya, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Apakah coachingnya itu bisa merespon dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tadi. Proses coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Boleh dong, Bu Ika. Terima kasih. Kira-kira potensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Yuli dalam pelaksanaan proses coaching ini?
Potensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini, Bika, tentunya adalah kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu bagaimana bisa memaksimalkan kompetensi meliputi kehadiran yang penuh atau seutuhnya terhadap coaching yang nanti akan saya coaching, Bu Ika. Kemudian bisa mendengarkan dengan aktif apa yang dikatakan oleh coaching saya. Atau potensi yang tadi Ibu Yuli sampaikan, yang mana kira-kira menurut Ibu Yuli yang ingin diobservasi oleh saya? Sepertinya poin yang ketiga, Bu Ika, yakni bagaimana saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya, dan coaching saya bisa merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan rileks, nyaman, dan merasa tidak terbebani. Dengan poin-poin solusi yang bisa kami sepakati bersama, Bu Ika. Baiklah, berarti agar coachingnya ini bisa leluasa dalam menyampaikan masalahnya dan bisa menemukan solusinya. Oke, baik Bu Yuli, jadi sudah terjabar dengan baik kompetensi yang diharapkan, juga indikatornya sudah sangat jelas. Dengan secara runtutan yang sudah disampaikan, saya ucapkan sukses ya untuk proses coachingnya. Nanti setelah ini saya akan berdiskusi lagi tentang proses pelaksanaan yang sudah Ibu lakukan dengan coaching. Sukses ya dan tetap semangat. Terima kasih, Wika. Semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Sri, Waalaikumsalam, Bu Yuli. gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bolehkah saya ngobrol dengan Ibu? Boleh sekali, Bu Yuli. Hari ini saya ingin mengajak Ibu Sri ngobrol, mungkin agak sedikit lama. Kira-kira Ibu Sri berkeberatan tidak ya? Justru itu, Bu, seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu sekali berbicara untuk membicarakan masalah yang sekarang sedang saya hadapi. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya, Bu Sri ya. Iya, itu yang saya harapkan, Bu Yuli. Coba ceritakan kepada saya apa yang Bu Sri rasakan saat ini. Jadi pada saat saya mengajar murid-murid itu, sepertinya murid saya itu kurang memperhatikan saya, Bu. Dan ini membuat saya kurang bersemangat ketika melaksanakan pembelajaran bersama siswa saya. Apa yang membuat Ibu Sri merasa kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid saya itu tidak bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Biasanya Bu Yuli, setelah berdoa, saya melakukan persepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari tersebut. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak, kemudian mengerjakan penugasan yang saya berikan. Nah, ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, terus kurang bersemangat, terus diajak tanpa tanya jawab mereka kurang aktif. Kemudian terkadang juga ada beberapa murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Selama ini sudah pernah Ibu Sri lakukan untuk bisa membuat murid-murid bersemangat belajar? Saya sudah beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya juga mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game pembelajaran. Kemudian saya putarkan video, mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Bu Yul. Itu saja sih, Bu. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Ibu Sri tadi? Ada tidak yang ingin Ibu coba Ibu Sri perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam melaksanakan pembelajaran. Hebat sekali, Bu. Kira-kira apa prioritas utama Ibu Sri setelah ini? Mungkin prioritas saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu, kemudian semangat dalam diri saya, kemudian dengan begitu murid-murid bisa mendapatkan imbas dari semangat dan motivasi yang sudah saya ciptakan dalam diri saya. Kembangkan lagi, komitmen apa yang sudah Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid-murid di kelas, Bu? Jadi yang pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu, dan kemudian mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Ibu Kati, merupakan yang adalah teman rekan sejawat saya di kelas yang lain, untuk bisa belajar sama-sama bagaimana
mau menerapkan pembelajaran sosial emosional seperti yang Ibu Yuli katakan tadi. Nah, bagus sekali. Semangat ya Bu. Saya yakin Bu Sri bisa tetap semangat demi anak-anak kita ya Bu. Ya. Selamat siang Ibu yang cantik. Selamat siang, siang, Ibu Ika. Apa kabar? Baik, Sehat ya? Alhamdulillah sehat. semuanya. Sebagai coach kita pada sesi ini, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan tadi Bu? Untuk perjalanan tadi saya melakukan coaching terhadap coach saya Ibu Sri ya, Ibu Ika. Di sini coaching dimulai dengan kemitraan sehingga dengan nyaman dan santai, kemudian alur tirta dari tujuan, identitas, rencana aksi sampai tanggung jawab bisa dilaksanakan dan sudah berjalan dengan baik meskipun belum terlihat. Apa yang dilakukan Ibu untuk tetap menjaga kondisi Ibu, kehadiran penuh pada saat sebelum dan proses coaching itu berlangsung? Untuk kehadiran penuh Ibu Ika, untuk sesi coaching saya berusaha fokus terhadap coaching saya yaitu Ibu Sri dengan mendengarkan aktif, kemudian bersikap terbuka dan menunjukkan rasa ingin tahu serta beberapa candaan-candaan ringan. Jadi saling bermanfaat. Iya. Selanjutnya Bu Sri, apa kabar? Baik, baik. Ya, udah ditanya 2 kali ya Bu Sri ya. Iya. Dalam proses coaching tadi bagaimana Bu Sri menurut Bu Sri? Jadi saat pelaksanaan proses coaching tadi bersama dengan Ibu Yuli, intinya di situ saya pada saat diberikan pertanyaan oleh Ibu Yuli, saya merasa lebih rileks dalam proses tadi. Kemudian saya merasa bersyukur karena dengan saling berbicara berbagi permasalahan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Demikian. Jadi perasaannya senang, Iya, saya tidak senang dan khawatir. akhirnya masalah-masalah tadi bisa teratasi karena sudah bisa dibagikan dan diberikan solusi dari permasalahan tadi. Terima kasih Bu Yuli Iya, dan Bu Sri terima kasih. untuk Iya. proses hari ini. Semoga apa yang dilakukan bermanfaat bagi kita. Amin. Selamat Ya. siang. Siang. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Ibu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sri? Alhamdulillah baik Bu Yuli. Bagaimana kabarnya Ibu Yuli? Alhamdulillah baik juga Bu Sri. Oh iya Bu Sri, saya dengar Ibu Sri mau melakukan coaching ya. Nah, untuk proses coaching boleh tidak saya jadi pengamatnya? Boleh sekali Bu Yuli. Baik Bu Sri, selanjutnya sebelum coaching ada beberapa hal nih yang saya ingin diskusikan. Boleh tidak Bu Sri? Boleh banget Ibu Yuli. Jadi dalam proses coaching ini baik coach maupun coachee akan saya amati ya Bu, dan akan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Selanjutnya apakah coaching yang dilakukan sesuai dengan alur tirta ataukah belum. Dalam proses pelaksanaan coaching ini tentunya adalah kompetensi inti dari coaching itu sendiri Bu Yuli, yaitu bagaimana saya bisa memaksimalkan kompetensi yang meliputi kehadiran penuh sepenuhnya untuk siswa kita, kemudian bagaimana bisa mendengarkan dengan aktif apa yang dikatakan oleh coach kita. Selain itu juga bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya, dan agar coach saya juga bisa lebih leluasa dan merasa rileks dalam mencurahkan apa yang menjadi kendala atau permasalahan yang dihadapi. Jadi kesimpulannya saya akan menitik beratkan observasi pada Ibu Sri pada bagaimana Ibu Sri sudah bisa mendengarkan aktif pada coach Ibu dan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya dan dapat direspon ya Bu. Iya, betul sekali Bu. Baiklah, nanti kita akan lakukan ya Bu Sri ya. Iya Bu. Selanjutnya Bu Sri, indikator yang bagaimana sih yang ingin dikembangkan dalam coaching nanti Bu Sri? Saya ingin membantu coach saya itu agar kami sama-sama bisa hadir bersama, kemudian bisa berbagi bersama dan memecahkan masalah bersama. Oh iya, baiklah, berarti agar coachingnya ini bisa lebih leluasa dalam menyampaikan masalahnya dan bisa menemukan solusinya. Oke Bu Sri, jadi sudah terjabarkan ya dengan baik kompetensi yang diharapkan, juga indikatornya secara jelas dan runut ya Bu ya. Saya ucapkan sukses ya untuk proses coachingnya. Nanti akan saya lakukan diskusi lagi setelah pelaksanaan coaching Ibu Sri.
selesai. Iya, Tetap sukses dan semangat Ibu Iya, Sri. tetap semangat juga Bu Yuyun. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Ika. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya di hari Oh, ini? sangat baik Bu Sri. Alhamdulillah ya. Ibu Sri apa kabar? Baik, alhamdulillah. Resah, tapi juga gelisah karena siswa saya kadang-kadang apa yang saya ajarkan mereka tidak lalu mengingatnya, dan ketika saya menanyakan kembali mereka sudah lupa. Kira-kira yang menjadi tujuan akhir dari obrolan kita di hari ini? Tujuan akhir dari obrolan kita ini mungkin dengan diskusi ini saya menjadi bersemangat dan bisa memotivasi murid-murid saya untuk nantinya bisa aktif dalam pembelajaran. Fokus kira-kira sampai mereka tidak fokus atau lebih banyak bermain itu menurut Ibu Ika karena mungkin ada hal lain mungkin sampai mereka bisa seperti itu. Kalau dari pantauan saya Bu, tidak hanya saya saja guru mata pelajaran yang merasa demikian, tapi juga guru mata pelajaran lain Bu. Jadi mereka berbuat dan bertindak seperti itu. Jadi mungkin karena lingkungan belajar dalam kelas yang membuat mereka tidak nyaman saat belajar. Jadi saya akan memperhatikan hal yang buruk. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu Ika di dalam hal ini? Ya, baik Bu. Pastinya yang pertama wali kelas dan didukung oleh teman-teman rekan sejawat saya, dan mungkin saya juga berkolaborasi dengan teman-teman guru mata pelajaran yang mengajar pada kelas itu yang bisa membantu saya menghadapi masalah yang terjadi, dan solusinya mungkin bisa saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman mereka. Kemampuan yang mungkin selama ini kurang yang saya miliki. Ya, bisa saya sampaikan. Iya, luar biasa dan sangat bagus sekali. Tetap semangat ya Ibu Ika ya. Tetap semangat. Saya yakin Ibu Ika pasti bisa melakukannya dengan sering berbagi, kemudian melatih kembali untuk kita bersama-sama bisa saling berbagi banyak hal. Tetap semangat Ibu Ika dan tetap sukses. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu-ibu. Selamat sore. Selamat sore. Salam Ibu. Gimana kabarnya Ibu Sri? Baik? Alhamdulillah baik. Ibu Ika? Baik juga Bu. Ya, alhamdulillah saya juga baik. Baik, tadi saya sudah menyaksikan proses coaching antara Ibu Sri dan Ibu Ika, di mana Ibu Sri sebagai coach dan Ibu Ika sebagai coaching. Nah, yang pertama mungkin saya ingin bertanya beberapa hal kepada Ibu Sri duluan ya, Ibu Sri Iya. ya. Baik, pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Ibu Sri? Jadi tadi menurut saya sudah baik berjalan pada saat pelaksanaan proses coaching adalah kami berdua, baik saya sebagai coach dan Ibu Ika sebagai coach, kami berada dalam suasana yang nyaman, rileks, tanpa merasa terbebani. Wah, luar biasa sekali ya Bu Sri ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Bu Sri? Menurut saya lewat proses coaching yang tadi kami laksanakan itu, yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana saya lebih lagi mengasah keterampilan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot yang disampaikan kepada coach saya. Proses coaching tadi adalah lebih banyak berlatih lagi, lebih banyak berbagi dan melaksanakan proses coaching ini agar semakin terbiasa dalam pelaksanaan proses coaching, dan teman-teman yang lain juga bisa melakukan ini kepada teman yang lain. Intinya saling berbagi, belajar, dan berlatih bersama.